Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tawakal Kusuma, berasal dari instansi Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat ini saya berstatus sebagai peserta Latsar Angkatan 12 NDH 12. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam manajemen ASN, kita akan membahas tentang 3 hal pokok, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Dalam Undang-Undang ASN, PNS dan P3K mendapatkan hak yang sama, yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta fasilitas, sedangkan P3K tidak. Sedangkan kewajiban ASN adalah sebagai berikut. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan P3K. Pengelolaan atau manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan pengelolaan atau manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian, kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Smart ASN. Mengenai Smart ASN, kita akan membahas tentang literasi digital dan pilar literasi digital, serta implementasi literasi digital dan implikasinya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi yang disebut juga sebagai 4 pilar literasi digital, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skills, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Lalu mengenai implementasi literasi digital dan implikasinya berupa sekian pembahasan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.